Halo, teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Nasotaralo. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Apa sih yang dimaksud dengan perampasan aset? Kenapa hal ini sangat penting dan kenapa kita harus segera mewujudkannya? Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika hasil kejahatan, terutama korupsi, bisa langsung dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat? Bayangkan, jika koruptor yang selama ini merampok uang negara, tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga kehilangan seluruh aset yang mereka dapatkan dari kejahatannya. Tidak hanya itu, aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai Undang-Undang Perampasan Aset ini, apa yang perlu kita ketahui, dan kenapa Indonesia butuh undang-undang ini secepatnya. Apa itu Undang-Undang Perampasan Aset? Undang-Undang Perampasan Aset adalah aturan yang memungkinkan negara untuk merebut kembali aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Aset tersebut bisa berupa properti seperti rumah, tanah, mobil, uang di rekening bank, atau bahkan bisnis yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Khususnya, undang-undang ini difokuskan untuk memberantas hasil korupsi, namun juga bisa berlaku untuk kejahatan ekonomi lainnya, seperti narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, perampasan aset sudah diterapkan dengan sangat baik dan terbukti efektif. Di sana, koruptor yang terlibat dalam kasus besar bisa kehilangan segala bentuk kekayaan yang mereka miliki, bahkan tanpa harus menunggu proses hukuman pidana yang panjang. Negara mereka juga bisa langsung mengembalikan uang hasil perampasan untuk membiayai program-program sosial yang langsung dirasakan oleh rakyat. Sayangnya, di Indonesia, meskipun kita sudah mendengar banyak cerita tentang koruptor yang kaya raya dengan harta berlimpah, kita belum memiliki undang-undang yang benar-benar memadai untuk melakukan perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Inilah yang harus segera kita perbaiki. Kenapa undang-undang ini penting? Korupsi telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Indonesia mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan pihak-pihak lainnya yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau program sosial, justru lenyap begitu saja ke dalam kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial di masyarakat. Sementara rakyat kecil kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, para pejabat dan pengusaha yang bersekongkol dengan mereka justru hidup dalam kemewahan. Disinilah perampasan aset menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, kita bisa langsung mengambil kembali hasil-hasil kejahatan itu dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perampasan aset juga memberikan efek jera yang sangat kuat. Bayangkan jika koruptor tahu bahwa tidak hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga kekayaannya bisa disita oleh negara. Ini akan mengurangi niat banyak orang untuk melakukan korupsi, karena risiko yang mereka hadapi akan semakin besar. Dampak positif jika undang-undang ini diterapkan. Lalu, apa dampak positif yang bisa kita rasakan jika undang-undang perampasan aset ini benar-benar diterapkan di Indonesia? Tentunya, banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 1. Meningkatkan pemberantasan korupsi. Dengan adanya peraturan yang jelas, pelaku kejahatan tidak akan merasa aman menyembunyikan kekayaannya. Proses perampasan ini akan membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya. 2. Mengembalikan kerugian negara. Uang dan aset yang dirampas dari hasil kejahatan bisa langsung dikembalikan ke negara. Uang tersebut bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang penting bagi masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar dijalankan dengan adil, dan para koruptor harus mempertanggungjawabkan hasil kejahatannya, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan akan meningkat. Ini adalah langkah besar menuju negara yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. 4. Memberikan efek jera. Perampasan aset memberi pesan yang sangat jelas kepada pelaku kejahatan, tidak ada tempat untuk mereka di negara ini, tidak hanya secara fisik melalui penjara, tetapi juga dalam hal kehilangan kekayaan yang diperoleh dengan cara ilegal. Apa yang harus kita lakukan? Namun, meski kita semua tahu betapa pentingnya undang-undang ini, kita tidak bisa hanya berharap tanpa tindakan.
Perjuangan untuk mewujudkan undang-undang perampasan aset harus dimulai dari sekarang. Kita, sebagai masyarakat, memiliki peran besar untuk memastikan bahwa suara kita didengar oleh para pembuat kebijakan. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Mendukung perjuangan hukum. Mari kita dukung para aktivis, organisasi, dan pihak-pihak yang memperjuangkan undang-undang ini. Jangan ragu untuk menandatangani petisi, mengikuti kampanye sosial, atau mendukung gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan peraturan ini. 2. Mengedukasi masyarakat. Banyak orang yang belum memahami pentingnya undang-undang ini. Melalui video ini, saya mengajak kalian untuk ikut menyebarkan informasi mengenai perampasan aset. Dengan memahami hal ini, kita bisa mendorong lebih banyak orang untuk mendukung. 3. Menuntut kepada pemerintah. Kita harus terus menuntut pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan undang-undang ini. Jangan biarkan mereka berlama-lama dalam pembahasan yang tidak produktif. Itulah tadi pembahasan kita mengenai undang-undang perampasan aset dan kenapa hal ini sangat penting untuk segera diterapkan. Jika kamu setuju bahwa Indonesia butuh perubahan ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan beri komentar di bawah. Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar peluang kita untuk melihat perubahan nyata. Ayo, bersama-sama kita suarakan agar Indonesia bisa bebas dari korupsi dan ketidakadilan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.